Doa ampuh agar istri tunduk patuh taat menjadi wanita yang solihah, yang puas lahir dan batin. Masya Allah, sungguh luar biasa. Salah satunya itu kita membaca doa ini sebelum melakukan foreplay atau muqaddimatul jima' atau melakukan pendahuluan. Jadi pas pemanasan itu kita membaca doa pendek ini. Kemudian setelah itu langsung dijilati itunya istri. Jadi istrinya istri itu apanya ya, kacangnya. Kacangnya itu apa? Ya tahu sendirilah, ini konten khusus dewasa. Ya bagi anak-anak yang belum paham nggak boleh. Ada pertanyaan, apakah boleh suami itu menjilati anunya istri dan istri menjilati anunya suami? Ya boleh. Boleh, jawabannya boleh. Yang membolehkan siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang membolehkan, sehingga para ulama ikut membolehkan semua. Nah kalau ada orang yang mengatakan itu nggak boleh, dasarnya mana? Kita harus nuntut dasar dalilnya mana. Lah bagaimana suami istri itu adalah halal? Suami dan istri adalah halal. Istri halal untuk suaminya, suaminya halal untuk istrinya. Tetapi memang ada hal-hal yang diharamkan. Contoh bersenang-senang dengan menggunakan dubur, anus. Jadi anusnya istri, duburnya istri itu haram bagi sang suami. Adapun yang depan, asalkan tidak dalam keadaan haid, ya tidak dalam keadaan haid, nifas, ya boleh-boleh saja. Misalnya kalau dalam keadaan istihadah, istihadah itu nggak haid, nggak nifas, tapi mengeluarkan darah, tetapi dia itu terhitung suci. Walaupun mengeluarkan darah, tapi istri dalam keadaan masa istihadah. Asalkan suaminya mentolo, mentolo itu apa? Tega. Itu boleh, melakukan hubungan itu boleh, dijilati boleh, asalkan mentolo. Karena memang wanita istihadah itu kan tetap wajib sholat, wajib puasa, dan boleh melakukan hubungan suami istri. Nah kan keluar darah, iya, tetapi Allah dan Rasulullah lah yang mengaturnya. Adapun orang yang mengatakan menjilati anunya sang istri itu nggak boleh, ya sekali lagi kita tuntut dalilnya mana? Dalilnya mana? Begini loh wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan merasa sok suci begitu. Kan ada orang yang mengatakan lidah itu kan dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, ya, membaca sholawat, membaca zikir dan doa. Lalu mengapa lidah itu dipakai untuk menjilati anunya sang istri? Kan jijik, wah begitu. Tetapi ini halal, jangan mengharamkannya. Adapun yang jijik ya jangan menjilati, gitu aja. Bagi yang jijik jangan menjilati, tapi tidak boleh mengharamkan. Karena Allah dan Rasulullah saja membolehkan, membolehkan. Jadi suami itu halal bagi istri, istri halal bagi sang suami. Adapun sekali lagi kalau dubur istri, dubur jalan belakang anus itu haram bagi sang suami. Yang mengharamkan siapa? Allah dan Rasulullah. Walaupun dubur ya bersih, sudah dicuci bersih. Ya kalau Allah dan Rasulullah mengharamkan tetap haram. Walaupun jalan depan keluar darah, tapi darahnya istihadah, bukan haid, bukan nifas. Walaupun keluar darah, tetap boleh, ya boleh. Yang membolehkan Allah dan Rasulullah begitu. Jadi agama ini aturannya Allah dan Rasulullah. Lah kalau misalnya seandainya ada pipi yang bersih, yang putih mulus, bibirnya merah, ya, pipinya mulus, bibirnya merah, tetapi istrinya orang lain, kita kecupin boleh nggak? Ya haram, haram. Walaupun pipi mulus, bibirnya hitam, tapi istrinya orang, haram dah, itu haram. Nah sedangkan walaupun anunya istri, ya anu itu kan di selangkangan, ya di antara dua pahala, ya itu kan tersembunyi. Miliknya istri dan miliknya suami saling halal, Allah dan Rasulullah yang halalkan, maka kita tidak boleh mengharamkan. Lah lalu bagaimana kalau seandainya misalnya sang istri sudah mengeluarkan pelumas? Pelumas itu dalam bahasa Arab rutubatul farji. Apakah rutubatul farji itu nggak najis? Jawabannya tidak. Rutubatul farji, pelumas itu tidak najis. Mengapa? Karena rutubatul farji itu juz'un minal mani, satu bagian daripada mani, teksturnya sama. Kemudian alasan keluarnya hampir sama, hanya saja perbedaannya kalau keluarnya mani itu muncrat dan setelah itu lemas. Kalau rutubatul farji kan belum sampai muncrat belum. Tetapi teksturnya sama, sama-sama kental, sama-sama bening seperti susu misalnya. Ini sama dari saripati makanan. Ada tanda petik nih, perlu digaris bawah. Jadi mani dan rutubatul farji pelumas itu berasal dari saripati makanan, itu suci. Berbeda dengan kencing, ya kalau kencing berak itu tidak dari saripati makanan, tetapi dari kotoran makanan. Kencing itu najis, kenapa? Kan dari kotoran makanan, kotoran sisa-sisa makanan. Sedangkan rutubatul farji dan mani itu berasal dari saripati makanan.
Nah, oleh sebab itulah kalau kita sudah jelas dengan hukumnya, maka silahkan bagi suami yang ingin menundukkan istrinya agar istrinya tunduk, patuh, taat menjadi wanita solehah, mengamalkan doa ini dibaca kemudian dijilati kacangnya sang istri. Insya Allah istri akan kelojotan, akan menjadi wanita yang patuh, taat, menjadi wanita yang solehah. Amin Allahumma amin. Adapun bagi suami yang tidak mentolong, tidak tega, ada caranya itu membaca doa ini. Kemudian setelah membaca doa ini, maka diludahkan di mana? Di jari kita, tapi jari yang kiri. Entah itu jempol, entah itu telunjuk, entah jari tengah, entah jari kelingking atau jari manis, silahkan. Tapi satu jari doang. Itu diludahkan, ludahnya di jari, kemudian jarinya dipakai untuk memainkan kacangnya, begitu. Itu caranya nih. Nah, doanya sebagaimana yang di dalam layar kaca video. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musakhkhir syamsi wal qamar, sakhir li dzatal badri muti'atan. Allahumma musakhkhir syamsi wal qamar, sakhir li dzatal badri muti'atan. Yang artinya Allahumma ya Allah, musakhkhir syamsi, wahai zat yang menundukkan matahari, wal qamari, dan yang menundukkan rembulan. Ya Allah, wahai zat yang menundukkan matahari dan rembulan, sakhir, tundukkanlah oleh Engkau, li kepadaku, dzatal badri, pada yang memiliki klitoris ini. Yang memiliki klitoris siapa? Ya istrinya itu. Ya muti'atan, dalam keadaan taat, tunduk, patuh, menjadi wanita yang solihah. Luar biasa. Setelah itu dijilati, ya dijilati. Bagi yang tidak mentolok tadi, yang tidak tega, ludahkan ke jari, diludahi kan jarinya, kemudian jarinya itulah yang dipakai untuk memainkannya, begitu. Nah, adapun bagi saudara-saudara kami yang ingin tahu bagaimana sih penurut pendapat dalam mazhab Syafi'i untuk menjilati itunya istri, ini ada di dalam kitab Fathul Mu'in, wa dzukira fi Fathil Mu'in, dan telah disebutkan fi Fathul Mu'in dalam kitab Fathul Mu'in, ya juzu boleh li zauji, bagi suami, kullu tamattu'in, oleh setiap bersenang-senang, minha, daripada dia, siapa? Istrinya, dari istrinya, bima, dengan sesuatu, siwa halaqati duburiha, yang selain lingkaran duburnya istri, selain lingkaran dubur istri, selain anusnya istri. Walau bimasyi badriha, walaupun dengan mengecup, menyedot, menjilati badriha, klitorisnya istri, ya kacang istri itu boleh. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, walau kana tamattu'u bimasyi badriha fa innahu jaizun. Artinya, walaupun ada tamattu' oleh senang-senang itu, bimasyi badriha, yaitu dengan mengecup anunya istri, kacangnya istri, fa innahu, maka sesungguhnya tamattu' itu jaizun, yaitu boleh. Jadi fa innahu jaizun, boleh. Jadi kalau memang Allah dan Rasulullah dan para ulama membolehkan, kita nggak boleh mengharamkan. Emangnya kita siapa? Ya, sekali lagi, jadi jangan mengukur segala sesuatu dengan nafsunya sendiri, tetapi ukurlah segala sesuatu itu berdasarkan ilmu. Sekali lagi, kalau bagi yang jijik, maka baca doa ini kemudian ditiupkan atau diludahkan di jarinya, kemudian jarinya itu dipakai untuk memainkan kacangnya istri. Bagi yang tidak jijik, yang suka, ya langsung saja baca doa ini, kemudian lidahnya dipakai untuk menjilati anunya sang istri. Insya Allah hasilnya sungguh luar biasa. Silakan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.